cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, di tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas penjatahan ketiga saham IPO-nya, yaitu dari Airgas, Mesti, dan IKPM. Nah, tadi udah dijatah semua dan saya udah rangkum ya guys ya di sini. Dan mungkin presentasinya akan berbeda-beda ya, tergantung dari jumlah pesanan teman-teman. Biasanya kalau pesanannya lebih sedikit, presentasinya akan lebih besar seperti itu guys, dan sebaliknya. Nah, kita akan kasih target ya, kira-kira nanti pas IPO nanti ya, kira-kira ketiga saham ini gimana. Dan saya kasih bocoran aja, penjatahannya kurang menarik semuanya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa bisa sejelek ini ketiga-tiganya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah Argas. Argas ini papannya pengembangan. Terus untuk UE-nya, untuk harganya di 120. Dan untuk warannya 5/3 nih. Argas ini mendingan ada warannya. Sektornya masuk ke energi, walaupun dia itu nggak energi ya, cuman pipa pengaliran gas aja dan regulator gitu ya. Terus untuk persentasenya adalah 23%, dana yang dihimpun 40 miliar. Untuk valuasinya dia medium, nggak mahal juga nggak murah. Nah, kita akan buka di sini berapa penjatahan dari Argas. Nah, untuk Argas sebatas bawahnya sekitaran 1,8%. Nah, ini tergantung, beda-beda. Semakin pesan sedikit, biasanya penjatahannya semakin gede ya. Misalnya pesan 10 lot, ambil pesan 1 slot, itu aja beda gitu ya. Tapi rata-rata kalau mesennya itu sekitar 80, 70 juta, nah itu dapatnya sekitaran 1,8%. Nah, yang unik adalah jatah atasnya gede teman-teman ya. Jatah atas dari Argas ini adalah 7% teman-teman. Wah, ini bisa dibilang kurang bagus ya. Penjatahan seperti ini kurang bagus ya. Kenapa? Karena jatah atas dapat 2 persentase yang lebih besar. Misalnya teman-teman itu pesen 1 miliar, berarti teman-teman akan dapat 70 juta. Begitu guys ya. Nah, kalau teman-teman itu pesen 99 juta, teman-teman hanya dapat 1,8 juta. Itu guys ya. Jadi itu kurang bagus karena orang yang punya duit gede itu dapat jatah yang gede. Nah, untuk IPO ini prediksi saya sih bisa hijau karena jatah atasnya itu nggak terlalu gede. Teman-teman ingat nggak waktu IPO-nya si Gria? IPO-nya Gria teman-teman ya, batas atasnya itu 90%. Batas bawahnya itu kalau nggak salah 7-8% ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Sekitar itulah, sekitar 7%. Jadi kalau pesan 100 juta si Gria, waktu itu Gria, itu 99 juta tuh dapatnya 7 juta. Gitu ya. Tapi kalau pesen 1M dapatnya 900 juta. Benar ya, seperti itu guys. Nah, itu Gria. Tapi Gria itu dikasih hijau, teman-teman ya di sini. Nah, karena apa? Karena memang IPO-nya sih gede ya kalau si Gria. Dia beda dengan si Argas. Tapi Argas ini jatah atasnya itu cuma 7% kok. Jadi kalau yang bahaya itu si Gria itu beda sama si Argas. Kalau Gria itu dana emisinya itu 350 miliar kalau nggak salah ya, antara itu pokoknya. Tapi Argasnya cuma 40 miliar. Jadi kalau misalnya Argas ini jatah atasnya itu sama kayak Gria, di 80-90% udah pasti ARB berjilid-jilid. Tapi si Argas ini jatah atasnya cuma 7%. Jadi hampir sama, harusnya sih kebalik ya. Jatah atasnya itu dijadiin jatah bawah harusnya. Tapi ya nggak tahu kenapa penjatahannya seperti itu. Yang pasti kalau seperti ini sih jelek, tapi nggak buruk-buruk amat lah. Karena nggak di atas 20 atau 30% jatah atasnya. Jadi masih berpeluang untuk hijau ya si Argas. Walaupun dia itu kantornya ruko. Nah, aman teman-teman ya, masih agak aman.
Nah, yang kedua adalah Mesti papannya utama, ya UE-nya BD, harganya di 100.355. Waran nggak ada, sektornya tekno, dan saham yang ditawarkan 15%. Untuk dana yang dihimpun 638. Nah, kita buka di sini. Untuk si Mesti. Nah, Mesti ini juga penjatahannya nggak bagus. Jatah di bawah 100 juta itu dapatnya cuman 8, 7, 8, 9 lot aja. Nah, seperti itu guys ya. Dikasih lot. Dan ini penjatahan Mesti ini kacau ya. Ada juga yang dapat lebih gede sendiri gitu ya. Ada yang cuma 8 lot, ada yang cuma 7 lot seperti itu. Pesan 10 lot dapatnya 8 lot. Ya, pesan 80 juta dapatnya 8 lot. Seperti itu guys. Ini mirip IPO-nya RMKO, tapi nggak sama. Kalau RMKO itu dulu jatahnya juga 8, 9 lot, 7 lot seperti itu. Tapi jatah atasnya itu 0,6%. Tapi kalau kita lihat di sini RMKO gitu ya, itu cuan kok di hari pertama, tapi di bawah longsor seperti itu guys untuk RMKO. Tapi si Mesti ini beda ya, agak beda karena jatah atasnya juga 8%, beda sama si RMKO. RMKO itu jatah atasnya itu sekitar 0,6 atau 0,7% kalau nggak salah ingat saya guys. Jadi jatah atasnya masih masuk akal teman-teman. Walaupun lebih gede tapi masuk akal. Beda lagi kalau misalnya kayak gini ya. Kayak gini terus kayak Gria. Nah, kalau kayak Gria itu agak bahaya guys. Karena ini nilai emisinya itu sekitaran 638, jadi 2 kali lipatnya si Gria teman-teman. Tapi ya kalau menurut saya sih untuk si Mesti ini masih berpotensi untuk hijau, bahkan mungkin arah ya. Karena memang enggak terlalu ekstrim jatah atasnya teman-teman. Jadi masih masuk akal. Jadi jatah di bawah 10% itu masih masuk akal banget ya, walaupun atas atau bawahnya teman-teman. Nah, ini yang ketiga adalah si IKPM. Jadi saya prediksi bahwa Ergas dan Mesti itu bisa closing hijau. Nah, yang ketiga adalah IKPM, papannya pengembangan untuk UE-nya TP ya, untuk harganya 165 ya. Warannya nggak ada, sektornya kesehatan. Untuk persentase ditawarkan 20% dan nilai emisinya 56 miliar ya. Untuk valuasi dari KPM itu tergolong murah karena PBV-nya sekitaran 1,6 kalau nggak salah ya. Masih di bawah 2 untuk saham IPO, perusahaan yang baru IPO dengan valuasi PBV 1, itu termasuk murah teman-teman. Nah, kita buka di sini untuk si IKPM teman-teman. Ya. Jatah bawahnya sekitaran 1%. 0,9 lah. Nah, seperti itu guys. Terus untuk jatah atasnya itu 0,8. Jadi imbang jatah bawah dan jatah atas dapat Teming City. Dan ditambah lagi dengan valuasi dari KPM yang masih murah kalau menurut saya guys. Dan untuk pabriknya juga gede di Pulau Gadung, kita udah lihat ya di video kemarin ya di Google Maps ya. Terus produk-produknya udah terkenal, terutama merek Huki. Jadi saya prediksi untuk si IKPM itu bisa lock arah teman-teman ya untuk si IKPM. Nah, gitu guys ya. Untuk IPO kali ini tiga-tiganya nggak menarik semua. Kenapa? IKPM yang jatahnya bagus, dapatnya sedikit. Ini kan persentasenya dapatnya bagus nih. Penjatahannya 1% dan 0,9 dan 0,9 gitu ya, sama. Jadi jatahnya sedikit, ya lumayan bagus. Tapi jatahnya jadi sedikit banget, walaupun arah nggak kerasa. Paham nggak guys ya? Ini pesan 100 juta, itu cuma dapat 1 juta kurang, 900 ribuan. Jadi kalau arah pun nggak terlalu kerasa. Gitu guys ya. Nah, untuk si Mesti juga kurang bagus. Ya, untuk si Ergas juga jatahnya kurang bagus. Jadi ketiga IPO ini kurang bagus semua tiga-tiganya menurut penjataan. Padahal saya berharap banyak itu sama IPO-nya Mesti teman-teman. Saya berharap banyak. Ya mungkin harusnya dibalik aja gitu ya. Jatah bawahnya 8% si Mesti. Terus jatah atasnya 2% atau 1% gitu ya. Nggak masalah gitu. Itu malah lebih bagus. Tapi kenapa terbalik seperti ini teman-teman? Dan yang bikin IPO ini jadi kurang menarik. Ya, tapi teman-teman istilahnya harus pasang TS aja atau pantengin aja nanti di tanggal 8. Kalau si Mesti itu mendingan pantengin, jangan pasang TS takutnya kayak Gria teman-teman.
Dia itu open ARB tapi langsung dibawa naik tinggi. Nah takutnya tadi teman-teman kena ATS jebret gitu ya, terus kena cut padahal sahamnya naik. Jadi kalau Airgas dan IKPM teman-teman langsung pasang TS di awal nggak apa-apa. Tapi untuk si Mesti dipantengin aja. Betul guys ya. Nah, mungkin itu Mas Bro informasi dari kita, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.